ngapain sih daripada lu nyerang, mendingan Lu jadi support. saingan yang sehat kan. Iya kan? Bikin aja, maksudnya jualan Siapa jualan sih yang aja. nyerang sih? Ya banyak. Oh, banyak. Sekarang ini apa konten lokalnya malah kurang, lebih ke ini atlet lari. Oh, atlet lari. Kalau nggak salah dia dokter juga dia ya. Wah kalau kasusnya Jangan kita omongin kali ya. Iya. Karena masa lu pakai baju band tapi lu nggak tahu lagunya, poser dong lu. Nah lu mau konser lu di itu Kalau banyak sih kayak gitu juga masuk. Terus nggak spesifik lu lebih tepatnya kalau lu jadi kemudian nanti kita bisa ngedrive. kalau tren gitu ada tren market itu ternyata ada sama perputarannya juga. Kayak misalnya brand lokal tuh nanti redup lagi sama produk Amerikaan, produk luar, nanti naik lagi, terus kalah lagi sama thrifting gitu-gitu tuh. Oh iya, fenomena Kayak thrifting gitu-gitu juga iya. tuh. Fenomena thrifting tuh itu bisa jadi salah satu indikator yang bikin brand-brand lokal kalah atau enggak kan gitu. Sama ini gue yang pengen gue bahas tuh kayak budaya kampungan tuh, Citayam Fashion Week tuh buat gue keren sih karena Fenomena itu iya, dari situ ternyata brand lokal tuh naiknya dari situ juga. Kalau yang kemarin anak-anak yang kayak gitu justru yang jadi tapi mereka pakai brand asli mau. asli. Sumpah lu. Iya, minimal mereka thrifting. Tapi lokalan nggak semua ada. Lu udah pernah nemuin belum fenomena lokalan tapi di-KW-in? Ya atas sama bawah, nggak semuanya harus full lokal ya, tapi yang market paling kena sama brand lokal orang-orang yang mereka itu. Terus sampai hari ini kan kalau Sudirman itu walaupun sekarang Citayam udah redup, itu banyak orang-orang aneh yang di sana semua kan pada nongkrong kan. Terus ada cosplay betul gitu. itu. Jadi budaya baru sih kalau buat gue. Oh itu masih kena baru ya? Iya, terus Kota Tua pindah sekarang Kotu, gitu. bener banget tuh fenomena Kotu. Iya, anjir. kayak gitu-gitu sih maksudnya. Terus budaya Erigo tuh. Rigo sih anjir. Jadi kalau gue sebisa mungkin nggak ada yang timpang gitu, ada yang dijatuhin, ada yang dinaikin. Nah coba lu cerita dikit deh masalah apa namanya tentang lu di lokal Pride Geres. Concern lu itu apa sih? Maksudnya yang ya? 19 terus aja maksudnya. Gitu. Kalau foto sama dia. Oh, Lokal Pride biar kita lebih enjoy mau. Iya. Lokal Pride Geres itu apa sih mau? local Pride Gear itu kayak media di sosial media, di sosmed itu awalin. Dia gak connect tuh. Iya, jalan aja terus. Gak apa-apa. Iya gue lagi. Gak apa-apa kan. Gofar Hilman lu pernah lihat gak dia lagi bener-bener muka kayak gini? Gak apa-apa namanya. Itu naturalnya Mas. Biar kita gak apa kali. Jadi lanjut tuh. Iya, lokal Pride Geres mau. Local Pride Garage tuh awalnya sosmed sih. Kita bikin media di sosmed awal-awal pandemi. Terus naik banget tuh 2020 ada cerita-cerita Kompas. Iya sih. Terus 2019 lah tuh mulai naik Kompas. Terus tetangga-tetangga gue kan anak-anak SMA lah, teenager gitu, antusias banget sama produk lokal itu. Terus ada selain brand yang kayak Kompas itu Ventela. Iya Ventela. Termasuk gua lah. Iya kan? 2020 awal tuh. Iya, termasuk gua itu lihat Kompas tuh ya muncul dengan apa ya? Gitu tuh. Iya, Ini apaan sih nih gitu ya? Apaan? Berarti lu kena influence. Kena gua, kena. Yang pertama atau yang kedua? Karena kan dia yang pertama itu dia kolek sama Kameski ya? Atau enggak, itu udah lama. Awal-awal malah masih produk sendiri Kompas. Jadi Kompas tuh produk Bandung gitu kan. Awalnya dia nggak banyak. Sebelum 2016 itu masih biasa aja kayak brand-brand lain, belum naik. Nah yang keren buat gue tuh ada namanya
Doi itu nggak di hire sama satu orang penting lah, si namanya Aji Handoko tuh. Tiba-tiba strategi marketnya berubah, terus brandingnya jadi anjrit keren banget, jualannya keren, Digital marketingnya bagus berarti ya. itu keren banget tuh, sampai yang fenomenanya ngantri di Grand Indonesia Iya, awalnya tuh. tahu gua. Itu yang Gila membuat sih. akhirnya kayak semacam eksklusif kita berebut. Iya, nah Gue dapat sepatu Kompas apa ya, Zara di yang tinggi ini. iya tuh, dulu gua ada temen dia juga di market brand lokal, termasuk orang yang awalan dia tuh terjun di jualan brand lokal gitu. Sampai kita ini apa, kalau mau jualan Kompas itu Rafael Bener, live itu bener. live Ya. gitu, nge-live, Betul. terus diundi. Nah yang diundi baru bisa beli. Itu Ingat. subuh-subuh tokonya teman gue tuh udah didatengin orang dari mana sih, Jakarta Barat, Tangerang sananya lagi tuh, Cikupa, sampai dari Cikupa. Sampai gue pernah ngalamin 2020 tuh ada orang Jepang, gue lupa namanya tuh, itu datang tiba-tiba dia tuh ke undi waktu Oh, dapat. ke undi, wah nama orang Jepang nih, datang beneran tuh orang Jepang. Ini Datang. Kompas nih. Kompas, masih Kompas nih. Ini datang nih, ikut ngantri, ikut beli tuh. Nah, pas datang dia pikir udah habis barang, tapi padahal emang kita nyimpenin buat dia. Iya. Tapi masih sempat ngobrol. Oh, ternyata dia dapat, namanya ada gitu. Nah, orang itu ternyata salah satu ini brand dia, pokoknya punya, nggak tahu dia yang punya atau salah satu orang yang punya lah gitu. Itu yang punya Badass Monkey. Bukan Badass Monkey, kok Badass Monkey sih, Fucking Rabbit. Nah, itu sampai tiba-tiba Owner. iya. Owner fucking Rabbit. Pokoknya nggak tahu owner apa. Kayaknya kata teman gue sih, ini kayaknya punya Fucking Rabbit nih, Bing. Tiba-tiba Kompas dapat akses collab sama Fucking Rabbit. Iya, tuh. Kompas. Wah, ternyata di situ tuh gede banget Antusiasmenya. meledaknya, sampai ada drama. Drama apa? Omongin aja, Bim. Gak usah ditahan. Drama apa, Ya, Bim? sampai ada ya digoreng-gorengnya, terus sampai berantem-berantemnya. Ada sepatu saingan dengan nama yang menyerupai. Ya. Kompas, Capres, ya. gitu, Kampes itu. Wah, terus banyak juga ditunggangin sama influencer kan. Tapi lu ngeliatnya apa? Lu deh sebagai pelaku seni, lu ngeliat gerakan itu tuh sebagai apa? Bentuk penolakan terhadap budaya, apa namanya ya? Mengkapital, kan harganya sampai nggak ngotak, Bim. Apa Kompas? Kompas. Aftermarket ya? Loh, Maksud gua. kalau gue justru ini terobosan sih, karena ya masa kita harus kenal brand lokal harus murah, enggak kan, maksudnya Oh, justru di situ lu iya kan, ngeliatnya. brand lokal ya kalau bisa ada yang kayak gitu punya strategi marketing yang bagus, terus brandingnya keren, maksudnya jangan cuman di stuck di market murah doang gitu. Jadi harus ada sih yang Menurut lu kayak gitu. harga segitu tuh bang harus mulai? Wah, waktu itu mah masih 300-an sebenarnya sepatu Kompas. Itu harga retail. Gue bicara yang maksudnya digoreng pasca. Yang mahal aftermarketnya. itu kan, Iya. yang mahal itu pengalaman gue ikut panitia waktu itu ngeravel gitu-gitu, jualan Kompas gue sempat bantuin. Itu banyakan yang nyalo, yang ngeborong, nimbun gitu. Benar. Jadi dia naruh orang berapa 20 buat ngambil kupon. Itu benar banget. Nah, yang bikin mahal itu. Seorang 2,5 Bim. Harga sepatunya masih worth it gue. Iya. Masih 300 yang biasa ya, yang Kompas klasik awal. Yang Gezel tuh lumayan tuh, Iya, yang masih Gezel. iya, yang Gezel. Gue Gezel kayaknya. Gezel 600, yang 600-an. Gezel tuh gue lupa, yang kayak Yang kayak Adidas Gezel. oh Bentuknya tuh ada yang kayak Samba, modelnya udah mulai ngecil tuh, udah bukan kayak Converse lagi. oh itu baru ya, Iya. 2021-an 21, tuh. 22 kalau nggak salah. Iya. Lupa Tapi gua. menurut abang nih, strategi marketing dari Kompas semacam itu menjadi hal baru di Indonesia atau memang dia punya referensi tertentu gitu? Iya pasti kalau yang udah ada contohnya pasti udah banyak ya. Gue nggak tahu dia ngambil referensi, tapi buat gue
Itu keren sih, maksudnya brand lokal itu jadi punya value yang besar gitu kan. Nggak, brand lokal nggak harus murah. Masa mau sampai kapan kita beli murah? Maksudnya kalau secara duit pasti bisa, buktinya ngantri-ngantri atau beli yang orang udah digoreng aja masih banyak yang mau gitu. Ya nggak harus Kompas, mungkin brand lain juga bisa kayak gitu kan. Terus kalau sekarang kan banyak nih, buat gue udah banyak yang keren juga secara jualan gitu, secara branding, sampai collab sama band atau sama yang keren kemarin Aerostreet, Dragon Ball, license ya kan, anjir itu license. Terus gue ke mana tuh, ke Mall Semanggi tuh ada store baru gitu, dia kayak Matahari atau kayak Star gitu, ada tempat spot khusus buat brand lokal tuh. Aerostreet gitu, gue liat anjir, atau merek apa gitu udah ada kolapsnya sama Kimetsu no Yaiba apa, Demon Slayer. Terus animan Apebut juga anjir. Dia koleksi, dia collab sama Apebut. Makanya maksud gue udah keren sih ya. Kalau mungkin ya awalnya dari Kompas ya yang masalah kolaborasi gitu kan. Hal baru sih kalau buat gue, karena produk luar juga kan banyak yang kayak gitu. Ada yang sebelumnya kan Adidas juga pernah tuh kemarin seri Dragon Ball. Itu juga ngantri-ngantri di Converse. Kalau nggak salah gue dapet tuh Converse dulu sama DC kerjasamanya. Seri Superman yang gitu-gitu, Metallica. Banyak lah sebenarnya seri kolaborasi yang mungkin itu salah satu penunjang market sih buat gue. Dan memang harus ada dibikin kayak gitu. Bahkan mungkin sekarang kolaborasinya sama kemarin ada Brodo kan sama Tolak Angin. Terus Brodo kasus gitu. juga tapi tuh Bun. Apa? Sempat kasus juga tuh Brodo tuh. Wah kalau kasusnya jangan kita omongin kali ya. Karena adik ipar gue dia jualan Brodo, license resmi. Jadi authorized reseller. Dia sempat juga ngalamin tuh, karena yang dia jual memang Brodo, lokal lah, Brodo, Bis gitu-gitu. Nah, Project yang gitu-gitu kan. Cuman memang core aslinya dia di Brodo. Dia awalnya dia curhat lah sama gue kan, ngobrol-ngobrol, karena memang gue di industri retail itu kurang lebih 11 tahun. Di industri retail itu kurang lebih gue tahu pasar kayak gimana ya gitulah ya. Kalau dari perspektif bisnisnya, gue ngeliat anjir. Padahal Brodo, jujur gue, Brodo di mana-mana gue lihat orang udah pakai Brodo. Cari sepatu 300-an buat kerja. Brodo bro. Terus shape walaupun shape-nya kayak Converse cuman beda sih. Solnya asik gitu ya. kan. Dapat banget Bandung dulu kan ya. Namanya Dagu Thanos. Iya. Yang gini. Iya, Dagu Thanos tuh. Cuman kalau gue Brodo size-nya doang sih masalahnya, lebih kecil gitu dia deh. Oh, sizing. 4-4-nya dia 4-3 gitu. Pernah beli ya. Gitu tuh. Nah, cuman kalau ini kan gue coba tarik lagi, Bin. Tadi lu ngobrol masalah Kompas itu udah mulai harus jadi presiden baru lah, bahwa sepatu lokal nggak harus murah gitu kan. Ada juga loh sepatu lokal dengan harga yang sama sepatu-sepatu luar lah yang masuk gitu, yang pada umumnya udah tahu. Cuman Aerostreet bisa hadir dengan harga murah. Lu ngeliat fenomena ini gimana, Bin? Maksudnya dalam artian ini, Bin, ada kok yang masih bisa bikin murah. Kenapa lu? Karena nih gue mencoba menjadi devil advocate nih masalah Kompas. Karena Kompas ini kan pernah menjadi dua sisi mata uang juga. Yang pertama ini gebrakan industri lokal buat ngedobrak Adidas-Adidasan atau Nike-Nikean, daripada lu beli KW Nike nih kan lu beli asli lokal nih. Kan gerakan itu pernah ada tuh kan, daripada lu beli KW Nike 800, 600, mendingan lu beli asli lokal nih kan gitu. Cuman kan ada sisi mata uang ngerasa baru aja mau kita serbu nih segala macam nih pasar ini, industri ini, tapi tiba-tiba industri ini udah mencoba kayak eksklusif gitu, kayak susah didapat gitu gimana menurut lo? Kalau gue ya, kalau mungkin ya kalau gue yang gue tahu Kompas itu kan tadi ya Kompas, Aerostreet beda sih. Kalau Aerostreet itu pabriknya gede, friend. Kalau Kompas itu dia punya pabrik sendiri dan memang belum besar setahu gue pabriknya itu. Dan jadi dulu gue punya teman itu namanya Daniel, dia tuh pelopor jualan brand lokal. Dulu apa nih, baju, sepatu? Semua, kaos dia jual. Nah awalnya tuh dia tuh dari ngeborongin sepatu Dragonfly,
di pasar-pasar. Terus dulu di rumah gue tuh ada toko-toko Cina lama namanya Berti, toko sepatu lama itu dia borongin. Terus ternyata demand-nya gede sampai dia punya reseller di mana-mana tuh. Nah, kesadaran gue sama brand lokal tuh ternyata anjir. Kenapa brand lokal dulu dijualnya di pasar-pasar Kodachi, Kodachi sepatu SMA. Gue SMA Kodachi gue. Nah itu sampai perang itu. Sampai tuh dari Dragonfly akhirnya kan dia tutup produksi tuh kata teman gue, sampai tutup produksi. Yang sisaannya dia yang jualin tuh sampai ketemu orang gudang gitu. Teman gue itu dikenalin lah itu sampai ke Kodachi dan itu termasuk masif dia jualannya dulu sampai Kodachi itu yang dipakai sama Dilan guys. Beda. Oh kalau Dilan Apa? Dilan Warrior. Warrior. Full black ya. Iya, full black. Kalau Kodachi itu merah putih biru gak sih? Iya, merah putih biru. Adidas. Iya, cuman banyak. Adidas cokin. Dulu gue panggil merahnya 2, biru 1. Iya, Kodachi. Nah, kalau kesini ya larinya banyaknya yang pakai supir taksi dulu. Iya. Zaman gue mulai kuliah. Jadi zaman SMA dulu ngerasa kayak Kodachi ini sepatu perang nih. Emang berat, Mang. Di Kodachi ini sepatu berat banget sih untuk dibandingkan sepatu-sepatu kita pada umumnya sekarang ya. Tapi lu pakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kagak bakal hancur. Karena Berarti logika mama kita ya. Iya benar. Pakainya panjang. Pakainya panjang. Kalau bisa sampai lulus. Iya. Lu bayangin aja tuh ada produk dijual di pasar, Di pasar, dan itu produk yang ya, ibaratnya yang mewakili orang-orang yang nggak punya duit lah, kelas-kelas bawah gitu. Dan itu terkenal karena itu kualitas sepatu itu sampai akhirnya kan berkembang jadi Kodachi. Sebenarnya sama sih yang gue tahu. Dragonfly habis produksi tiba-tiba masih ada tuh akhirnya penerusnya Kodachi. Nah itu sepatu-sepatu memang sepatu Chinese gitu sih. Karena sampai gue ngikutin juga tuh fenomena sepatu-sepatu Cina tuh ada Panther, iya. Terus Panther gue ingat. Iya, itu kayak ini Onitsukanya Tiongkok. Kayak Onitsuka ya, Esik punya Onitsuka, dia punya juga. Dia Panther. Terus ada lagi kalau yang sampai ke yang mendunia ada namanya Feiyu. Dia bentuknya sama persis kayak Kodachi, karet mentah gitu, dan itu dipakai buat capoeira, sepatu capoeira. Jadi kalau gue nonton di YouTube orang Prancis yang capoeira tuh, testernya tuh digripin di kaca gitu, nempel gitu. Oh karena karet mentah. Kan dia nyokot gitu ya, cakar naga. Lagi gue biasanya nyokot ya. Gigit. Itu tuh anjir sampai ternyata ya itulah produk-produk yang mewakili masa kecil ya mungkin ya. Terus sampai akhirnya berkembang jadi tren budaya. Tapi masih ada nggak sih sampai hari ini? Masih. Kodachi masih. Dan itu kan harganya murah banget kan. Iya anjir, dulu aja gue cuma 80.000. Dijualnya di pasar mah, di pasar. Iya. Justru buat gue titik awal sepatu-sepatu brand lokal naik itu dari situ tuh. Ya, Dallas. Terus akhirnya mungkin karena demand gede tuh tiba-tiba brand lokal naik juga tuh barengan. Ya selain Kompas kan ada banyak ya. Ventela sempat rame kemarin. Genji gue Ventela. kena itu. Kan ponakan gue Genji nih. Sekarang kelas 3. Pertama masuk kelas 1. Lu bisa lolos ke sekolah ini. Gue kasih sepatu. Request sepatunya apapun. Dia milih apa? Ventela. Itu kan ternyata ada demand kalangan masing-masing kan. Dan memang Ventela segmennya anak sekolah. Karena murah, mereka bisa beli banyak kan, terus awet tuh Ventela tuh. Gitu. Bisa dibilang sampai sekarang nggak beli lagi, nggak beliin lagi nih. Berarti masih awet. Kayaknya. Masih awet, gue yakin masih itu soal ukuran kali yang kaki yang mulai membesar. Kalau banyak nyinyiran omongan, oh ini mah fans banget ya, memang fans buat gue, kualitasnya juga fans gitu. Yang penting kan itu nggak cuma desain yang fans, tapi kualitas juga. Karena industri Indonesia, ya industri orang sepatu-sepatu luar juga bikinnya kan di sini. Dan yang bikin di sini buat dijualnya di mana? Di negara-negara maju, Amerika, US, Eropa itu kita makannya yang made in Vietnam ya, itu taggingnya GSI kalau di Indonesia. Kalau kita belinya CHN, kalau beli Adidas nih pasti CHN, kalau nggak Vietnam. Bener. Kalau yang di sana itu gue ada teman gitu di Belanda, dia GSI, Made in Indonesia. Ya makanya mungkin karena pabrikan kita belum
bikin sepatu tuh mahal di ini sih dicetak outsole pertama kan. Benar-benar molding, iya benar. Jadi mungkin masih banyak yang siap-siap mirip karena yang ngikutin molding yang ada gitu sih dari pabrik. Tapi sekarang kayaknya udah jauh tuh. Aero Street aja bisa bikin sepatu running. Aero Street tuh bisa yang tebel-tebel gitu. Emang dia masif sih dagangnya. Dia pabriknya gede banget ya Bibi. Itu kayaknya pokoknya kaya deh. Modalnya gede. Iya kayaknya modalnya gede. Tergantung modal sih emang. Makanya akhirnya dia bisa menjual produk dengan harga murah ya. Sepatu kan bukan harian kan. Iya, itu bisnis harian. gede. Kalau Kompas itu dari rumahan soalnya dia dari pabrik kecil. Kompas itu sebenarnya udah lama kan ya, baru happening lagi ya. Happening lagi itu udah dari zaman dulu sebenarnya. Kompas itu brand Kompas kan. 90-an juga tiba-tiba happening lagi 2018 apa ya kalau nggak salah ya. Benar. Nah itu sih gue ngelihat tokohnya ya si Aji Handoko itu. Jandoko ya. Sama ya itulah. Siapa? Itu deh. Sebut aja. Aji Handoko. Oh, Aji Handoko aja ya. Handoko. Nggak ada ya selain Aji Handoko Iya ya. karena banyak tuh abis itu fenomena yang nyamain itu. Wah kok jadi diserang buat gue. Ngapain sih daripada lu nyerang mendingan jadi saingan yang sehat kan. Iya kan? Bikin aja maksudnya jualan. Siapa sih yang nyerang nih? Ya banyak. Oh banyak. Sekarang ini apa konten lokalnya malah kurang. Lebih ke ini atlet lari. Oh atlet lari. Kalau nggak salah dia dokter juga dia ya. Iya. Oh iya. Si paling juga dia. Si paling berarti. Si paling. Itu gue sampai komen-komenan tuh, sampai berantem gue dulu. Di medsos yakin. Di medsos sih iya. X. Di jawab-jawaban iya. X. Iya jawab-jawaban gue bilang. Ya antara ngomongin budaya apa kalau mencontek tuh gue lupa. Oh ini apa plagiat? Ya apa namanya plesetan tuh, plesetan. Plesetan tuh. Gue lupa nama latinnya. Pokoknya diplesetin lah sepatu itu jadi merek-merek yang merek yang lain ya. Iya, kayak gitu. Tapi buat gue tetap nyontek sih. Iyalah. Karena ya kalau lu plesetin pun ya ada juga kan fenomena kayak gitu di luar kayak fans terus diplesetin sama apa ya brandnya tuh dia tuh petir tuh. Tapi itu kan beda shape-nya dan itu lebih mahal ternyata jualannya tuh. Rapper gitu yang jual tuh. Patrobas. Petir gitu tuh. Aduh, bukan Patrobas. Apa ya? Ya lupa gua. Skip lupa gua. Iya gitu. Iya, maksudnya kan budaya itu bukan baru gitu loh, maksudnya di dunia itu. Memang rata-rata orang itu yang lu bilang tadi ATM, amati, tiru, modifikasi kan gitu kan. Nggak ada yang baru sebenarnya. Iya. Kalau bicara fashion juga kan nggak ada yang baru juga kan. Makanya ada istilah kemarin itu persoalan musik juga kan pernah dikritiki kan soal nggak ada yang baru kan. Soalnya Ahmad Dhani yang kemarin itu. Nah, tapi kadang soal itu bedanya nyontek sama remake atau sama nge-reference itu tipis banget tuh batasnya tuh kayak tisu tuh. Kadang iya, ini nyontek bener juga, tapi enggak ini nge-remake. Iya juga. Atau kalau kemarin yang masalah Madani itu gue beli lagunya. Terus ya susah juga udah dibeli, tapi lagunya mirip kan. Gimana ya? Dengan fans Queen, inspirasinya dari Queen ya. Ya dulu kayak dulu The Massive, Muse banget. Gitu. Lagu Aku Terperangkap itu buset deh. Dan dia Starlight banget kan gitu. 70-an tuh kayak gitu semua tren musik kan emang. Emang kadang kalau nggak cuma diganti bahasanya, liriknya barat, tiba-tiba masuk ke Indonesia. Jadi aransemennya hampir sama tapi liriknya baru itu udah dari tahun 70-an tuh. Dan lu ngeliat fenomena itu gimana? Ya memang itu kan tren itu cuma muter kita kayak roda aja. Iya, cuman maksud gua di sini nggak mau berbicara di ruang benar dan salah ya, maksudnya. Cuman fenomena itu menurut tuh bagus buat industri atau enggak? Kita bicara perspektif industri deh. Ya industri kan cara menarik pembeli atau cara menarik perhatian lewat hal-hal kayak gitu kan, lewat mencuri perhatian. Gimana caranya mencuri perhatian? Kalau nyatanya ya memang kalau yang namanya tren itu nggak ada yang baru, tapi mungkin ada juga lah satu dua akan menciptakan tren baru gitu. Banyak kan yang sepatu-sepatu Wakai itu. Wakai iya, cuman Wakai kasihan Wakai. Beberapa tahun yang lalu dia udah ini tuh. Wakai. Ya kan, dulu gua 2000 berapa ya? 2018 atau 2019 gitu di BIM. Gue masih ada di industri itu BIM. Gue di retailnya, gue pelaku retailnya gitu kan.
Wakai itu dulu di salah satu mall ternama di Indonesia. Wakai tiap weekend buy one get one dia. Wakai loh. Iya kan. Padahal dia pernah ada di demand yang tinggi kan, Wakai itu kan. Anjir, gue bilang nih kenapa nih sepatu-sepatu gini. Nah, poin gue gini Bim. Dulu kita pernah happening brand lokal nih ya. Kayak gue nyebutnya mungkin kita tarik ke belakang masa pandemi lah. Berarti itu kan banyak ekonomi kreatif yang muncul tuh kan di masa pandemi, karena banyak orang yang nggak melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, nggak kerja di rumah bengong dapat ide kan gitu kan. Tapi perputaran pandemi gede loh ternyata loh. Padahal kalau dibilang kita nggak butuh sepatu juga ya. Nggak boleh. Iya namanya orang iseng gitu kan. Tapi laku nih ternyata. Tapi laku, iya. Scroll pengen. Scroll pengen, bener anjir. Itu tuh ya, cuman ya gitu deh. Kalau industri pasti nggak ada yang baru. Tapi demanding pasar terhadap industri lokal hari ini khususnya sepatu, Bib. Gimana lu ngeliat sebagai pelaku ekonomi kreatif, Bib? Itu kan tergantung tren kan. Ya pasti tren akan digantikan sama hal lain gitu. Entah itu bukan hal baru atau pengulangan, tapi pasti akan digantikan. Mungkin nanti nih brand lokal naik, terus akan kalah lagi sama brand-brand luar yang akan mengeluarkan produk-produk baru. Kayak misalnya lagi tinggi-tingginya demandnya brand lokal, tiba-tiba zaman sepatu-sepatu yang gede-gede tuh, yang tebek-tebek, terus Air Jordan naik lagi. Bener. Kenapa nggak panjang gitu loh bang? Apa yang lokal ini? Ya memang nggak akan panjang sih, tapi perputarannya akan selalu ada, dan kalaupun nggak trending pasti udah punya market kan. Brand lokal udah punya market sendiri, skena tersendiri. Udah kunci sendiri nih, yang bener-bener market yang mana gitu. Tetap aja kan kolaborasinya selalu habis Kompas. Terakhir Tenet Destar tuh kan. Destar ya. 10 menit. Destar ya gila. Itu sakit sih. Gila itu tetap sih buat gue nggak akan berubah. Cuman mungkin atensinya aja yang yang lagi naik, berarti kayak konten kan. Viralnya aja nih. Perhatian nih, lagi viralnya. Ini nih Erika Carlina nih. Tiba-tiba yang kasus-kasus yang lain-lain politik lain redup nih. Kan gitu sebenarnya. Tergantung urusan soundingnya aja nih. Yang gedenya di sini nih. Erika Carlina itu DJ Panda atau DJ Bimo? Nggak ngikutin. Nggak ngikutin lagi. Iyalah. Tapi ya gitu kan, tetap yang tertutupi sama tren itu ya udah jalan juga, tetap nggak akan berhenti atau stuck atau nggak laku. Ya mungkin ada yang gulung tikar, namanya persaingan. Nah itu kan di sepatu, Bim. Berarti menurut lo industri kreatif kayak misalnya yang coba gue lanjutin apa yang dibilang sama Imam tadi. Gue ngikutin Jordan tuh. Di 2013 Air Jordan itu hampir nggak laku, Bim. 2013 Bim. Itu juga tuh nanti Air Jordan tren sepatu sekarang akan digantikan lagi sama entah itu bisa total booming lagi tren thrifting. Wah itu juga sih. Jadi kan nggak harus kan budayanya pasti berganti kan. Kalau dulu gitu kan, thrifting naik, diredupin lagi brand lokal naik, redup lagi sama brand mahal gitu-gitu aja kalau sepatu ya. Ini kalau di kita orang-orang sejarah itu ada satu perspektif bahwa sejarah itu berulang. Iya kan, pasti nggak akan ini sih, nggak akan hilang sih. Walaupun secara industri mungkin ada yang kalah, ada yang menang ya. Biasa itu udah tim perkara dapur. Ya lu mau menyesuaikan atau lu mau ikut perang juga nih atau mau struggle, itu masalah dapur masing-masing ya. Tapi kalau yang namanya tren, ya itu selalu ada yang memulai baru. Ya cuman polanya pasti sama aja sih. Buat gue ya, kalau menurut gue sih gitu. Kayak dulu distro ya. Baju gitu kan, 2000 awal gitu kan, sampai ngoleksi majalah katalog distro tuh kan, anjing ceweknya cantik nih. Gue pasti ngalamin pro shop lagi. Kalau pro shop gue ngalamin pro shop tuh. Ntar lu relate gak? Nggak relate Bim dia Bim. Wah parah. Keturunan tahun berapa? Lahiran umur berapa lu? Masih dong. 96 berarti sekarang berapa Bim? 29 loh. Masih dong. 29. Masa lu ngalamin ada Black ID? Itu kan kita kan cuma karena kita ini pendalaman bang. Gue tahu. Tapi lu ngalamin Wallace nggak?
Wallace ngalamin. Distro Wallace. Distro Wallace sih rame itu Wallace tuh. Ngalamin cuman kayaknya gua Bang Wallace, gua nggak kesana. Masih Bangnya memang misalkan Gidro. Oke. Kitrok menjamah sampai ini wilayah-wilayah tuh. Wilayah Dan tuh. persoalan fashion ya tren apa namanya Cirebon ya. Itu ya kiblatnya Bandung. Iya Iya, betul. pasti. Kabel, ya kan. Waduh. Terus yang dipakai sama Pospang Ariel Black ID. Black ID ya. Iya Black ID. Black Ariel. ID Gitu-gitu. gitu, Kidrok tuh. Nyampe Iya. gua. Ariel sih Karena itu. karena kan nggak kayak dulu ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan internet, friend. Bener. Semua bisa ngakses tuh. Kalau dulu kan siapa yang influence lu? sama Bener. distribusinya nih Iya. sampai mana Dan nih tahu bisanya nggak, nih. Bang, gua kalau beli kemana, kalau Kidrok masih nyampe gua, masih ya beda kecamatan lah ya. Lu Cirebon. Cirebon. Oke. Ya udah. Nah kalau Wear Maple, terus apalagi Bronzy, Iya. tuh ya kan, gua harus ke kota, butuh waktu. Butuh effort lah berarti ya. Iya kan, Waktu pasti- sejam lah kira-kira untuk bisa beli itu. Tapi lu nggak apa-apa dengan itu kan berarti? Ya nggak apa-apa ya. Kesadaran akan brand lokal berarti udah tumbuh sejak dini kan Udah gitu. ada, iya memang. Yes, memang Itu kan di tren sisi- kan? Tren. Maksudnya tren kan? Sisi lain kan FOMO juga kan. Betul. Itu kan tren dan itu kita pasti korban arusnya mereka itu akan kemana? Trennya distro pasti ya boomingnya baju distro, uang Iya sih. lebaran kan. Itu setahun sekali ya kitanya belinya Wear Maple. Iya kan, kalau yang Jakarta kan Tebet tuh. Tebet lah sama Sentralnya distro. Bintaro. Semi Tebet, tendensi, Iya, dulu RSCH kan gitu dulu kan. Dulu pasti ngalamin lu punya produk distro yang lu banget gitu Iya. apa gitu. Kalau gue dulu suka Nano 9 gitu. Lu Nano9. Nano 9 sih gue. Baju dari dulu. Jakarta itu ya. Iya Jakarta. Dulu juga Jakarta aku apa ya? Gue nggak tahu gue kalau prosop ya kali. prosop kalau gue nggak, gue prosop Tapi dapetnya yang di logonya kacamata nggak sih? bukan ini logonya setan. PS terus PS cuma O-nya gini, O-nya gini nih, O-nya Nyampe kayak tapi gua. Oh, nyampe. Nyampe dong. Nyampe. Terus ada lagi PS. skaters. skater. Ah, itu kalau skater, iya. Skaters ya kan. Nyampe Iya. berarti. Nyampe. Dan itu kan, dan itu kan ada tandingannya Nyampe. juga produk luar. Iya. Volcom, ya. Silver Girls, Ya, kan selalu betul. selalu ada Dan itu kan. gua tahu Volcom karena abang gua di Bekasi lah. Lingkupnya Bekasi. Volcom gua tahu Volcom ya gara-gara dia. Dan yang pasti kalau Volcom bajunya build up ya. Iya, nggak ada jahitan samping dulu. Itu tuh. Volcom nyampe gua. Iya kan? Sekarang berarti Ya kurang lebih kayak gitu. Gue taunya juga di Garut dulu, prosop itu. Baju paling mahal. Jadi dulu satuannya adalah kaos-kaos yang standar ya, yang dijual di mall-mall standar, yang maksudnya yang kaos-kaos yang dijual di pasaran-pasaran itu 25.000. Prosop udah gocap. Pokoknya harga matinya gocap prosop waktu itu. Dan itu pasti ada bajakannya tuh, bajakan Parah, banyak banget, selalu ada. Gua masih ini skater ya bang. Dia itu punya nggak ngaruh kan, walaupun dibajak tetap aja marketnya beda-beda Ada aja, gitu. iya, betul. Yang gengsi beli yang asli, Yang penting bisa nyampe, makanya yang beli aja yang Iya, Ada bajakan nama kan. bahasa kitanya adalah distro gantung. distro gantung. Bahasa kitanya distro gantung di sono. Buat gue di Cirebon namanya distro Iya. gantung. Atau bahasanya apa ya? Kalau yang begini. Cengkep. pakai bambu, Iya. didorong. Itu kan distro gantung yang gede. Kalau ngambil begini. iya. Kalau Wallace tuh di mana? Wallace Kayaknya nggak lama ya, tapi Nggak lama tapi kan Wallace nggak udah lama. lepas dari apa namanya Wear Maple udah lebih duluan dari itu Iya. kan. Baru Wallace. Wallace Rere Jacklot ya. Jacklot. Nah, skater gue masih karena dia beda kecamatan dong nih bang, sama Iya. Kidrok nih. Nah, gue yang pas PRJ 2000 berapa ya? 2015, gue pengen ke PRJ ya, ada konser, ada pakaian dan sebagainya. Gue kesana. Apa yang gue pilih? Skater. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Jauh-jauh tetap skater ya. Iya Gue kan. beli itu skater. Itu pasti tren tuh gitu, digantikan gitu. Ntar mungkin lagi ada nostalgianya, entah brand itu akan ada lagi kan, Iya, who knows kan. Who knows, Kalau dulu aja sampai Uncle kan Uncle. internasional Iya, tuh. benar. Angkel yang dipakai tiga. Sule. Uncle tuh UNKL ya, 3 Oh, WNCL. itu. WNCL ya. Itu mah Black Angel kali. Black Angel. Oh, dipakai. Itu deh, ini kan tren distro, terus ya tiba-tiba ketiban lagi sama tren-tren barat atau lagi ntar hilang lokal. Tapi gini Ben, apa namanya mau? Gua like kalau bicara aparel ya, gua mau nyorotin masalah
kayak gini. Sekarang orang banyak lokalan nih jualan aparel. Taruhlah kita taruh Rukas satu, terus brandnya Bimo PD, Bimo Pikipik, aduh apa sih namanya, Katarsis. Iya, Katarsis. Katarsis tuh ngeri juga tuh kan, maksud gua. Maksudnya demandnya tinggi banget. Rukas juga gitu. Pola-polanya kurang lebih sama Kompas. Lu raffle atau lu ada jadwal penayangan, walaupun dia tetap jualan di marketplace ya kalau Katarsis. Cuman kalau Rukas kan enggak. Maksud gua yang kayak gitu kan pasarnya tetap tinggi. Cuman di tahun waktu zaman ya lu sama gue kurang lebih seumuran lah. Waktu zaman kita SMA kan. Berarti kita jauh lah ya. Lu beda 2 tahun. Sama kali. Sama. Gue juga 96. Anjing lu 96 gue tua lu. Kayaknya gue lebih muda ini ya. Ya boleh lu lebih muda. Cuman muka lu lebih klasik aja. Orang sejarah. Ya. Nah, ada kemungkinan nggak Bim bahwa ekosistem kayak dulu Black ID, terus skaters, terus pro shop, ekosistem kayak gitu hidup lagi? Karena kan sekarang ya harus diakui kayak gue sih percaya bakal. Karena ya mungkin tiba-tiba nih marketplace akan rame nih misalnya. Kalau gue ngeliat marketplace awalnya Facebook ya, karena komunitas tuh selalu ada di situ kan. Terus tiba-tiba ada nih orang punya baju skaters asli itu tahun 2005 gitu. Tiba-tiba itu digoreng gitu kan. Unos kan tiba-tiba dan akhirnya sampai ke industrinya lagi ada kan, bisa jadi. Polanya berulang berarti. Iya kan? Gitu-gitu aja berarti. Nostalgia kan. Terus tiba-tiba jadi brand lagi gitu. Berarti kemungkinan probabilitas buat kemudian ekosistem apa sih namanya? Tempat jualnya itu apa? Market. Kalau toko offline-nya apa? Toko offline-nya. Distro. Ekosistem distro hidup lagi itu menurut lu ada bisa kemungkinan? Ada. Sekarang kan juga sebenarnya distro nggak hilang. Cuman berkurang iya. Karena mungkin pindahnya ke mall ya. 3 second udah mulai masuk mall. Iya kan. Beda tempat aja kali jualannya. Kalau distro kemahalan kali ya. Di tempat masih banyak kan distro. Cuman di Bintaro udah mulai berkurang. Iya kan. Tendensi yang tadinya tokonya agak gede mengecil. RSCH yang tokonya agak gede mengecil. Berarti kan kalau kita lihat dari perspektif bisnis ya, berarti kan memang dia mulai ada penurunan pendapatan kan gitu kan. Tapi nggak hilang kan. Mungkin nanti ada fasenya akan naik lagi, pasti ada gitu, dan itu pasti struggle banget tuh. Struggle banget ya anjing. Brand itu gue sih salut ya sama orang-orang yang usaha apalagi bikin brand gitu, brand lokal gitu, terus di fashion, karena mereka itu struggle-nya. Makanya kenapa local pride ada, karena ngelihat itu orang-orang yang usaha di bidang produk-produk fashion gitu. Ya saingannya banyak, dramanya banyak kan. Banyak banget. Terus fenomenanya juga menarik buat gue, termasuk kayak ya ada juga kan fenomena Citayam Fashion Week tuh. Bonge. Iya, bonge tim. Secara nggak sadar mereka yang akhirnya ternyata di follow sama influencer yang naik gitu. Oke. Yang tadinya kita follow influencer, tiba-tiba ada nih orang yang entah nih mungkin apa sih ini alien gitu kan, out of nowhere ya. Tahu ada sekarang sampai ada yang coceret gitu yang pakai baju gitu. Itu keren buat gue, jadi tren sendiri, ada fenomena baru di pop culture gitu ya. Terus fashionnya juga pasti ada identik brand lokal tuh. Sama rata-rata mereka brand lokal. Gue sih percaya mereka pakai brand lokal ya, celana minimal dari atas bawah pasti ada brand lokalnya sih. Dan walaupun sepatunya enggak, celananya mungkin brand lokal, karena itu sih mereka kan ya mungkin sorry aja sih, bukannya gue ngecilin, tapi mereka itu dari daerah-daerah yang kita underestimate kan, apa kayak Citayam, Bojong, bocah Bojong gede kan. Anak-anak Citayam nongkrongnya di Sudirman gitu kan, tapi kan itu budaya baru tuh. Akhirnya ada UMKM di situ, ada Starling, sampai event-event game aja di situ. Di Sudirman itu. Cosplay banyak banget di situ. Iya. Orang ini apa sih sebelum nikah itu apa? Prewed. Jadi lama banget di situ. Terus gila. catwalk yang nyebrang. Iya, catwalk yang nyebrang. Di konten itu. Kayak di Aberut. Sampai yang kan itu menunjang kita juga nih yang apalagi yang kerjanya di bidang sosial media kreatif, pasti akan menyorot itu, dan orang-orang juga jadi pusat perhatian nih.
apa gitu ya. Bener Terus sih. kan ke kota tua gitu. Nggak apa-apa sih buat gue itu bagus karena Itu menghidupkan iya industri kan, juga ya. dan memang mereka punya komoditi mereka gitu kan. Yang gue nggak underestimate sama itu karena mereka menarik, kreatif kan gitu. Orang-orang kreatif gitu. Mencuri perhatian, Iya. jadi tren akhirnya kan. Walaupun nggak lama. Walaupun nggak lama, Iya. tapi kan Masih ada. masih berjalan gitu. Masih ada. Jadi tren itu cuman perkara Produk doang. cuman perkara kita lagi ngelihat kemana aja Iya. gitu kan. Yang kita lihat ya mereka tetap jalan aja. Sekarang harus ininya nggak kesana. Iya kan. Medianya Harus juga. perhatian media nggak kesana. Nggak kesana. Harus Kalau- iya kan atensinya. Ya benar. Gitu doang sih. Ya gitu. Pop culture itu bagian dari ya salah satunya ada di ini sih fashion sih. Ya fashion ya itu salah satu di lokal brand itu kan. Nah kalau lu Bim, gue mau tanya agak sedikit personal. Yang menginfluen cara lu berbusana itu apa? Karena kalau gue mau tarik sedikit, gue agak jelasin. Ada orang yang terinfluen sama musik, cara dia berbusana. Ada yang terinfluen sama tokoh, cara dia berbusana. Nah, menurut lu anak muda Indonesia hari ini lebih terinfluen oleh apa? Oleh musik kah? Oleh arus kah? Atau oleh siapa gitu, Bim? Wah, itu- Pertanyaan pertama lu terinfluen sama siapa cara lu berbusana? Kalau gue suka tuh dulu zaman kuliah ya, gue melek sama fashion atau sama pakaian-pakaian itu di kampus. Dulu trending sama budaya poncol, thrifting. Poncol, Iya kan? oke. Dulu di poncol Iya, titik. Nggak kayak belanja. sekarang. Belanja anjing, gue kenal apa Uniqlo. Uniqlo pertama lu kenal di Belum poncol. ada tuh story di Indonesia. Gue udah pakai Uniqlo gitu kan, karena senior gue anjing ini bajunya, ayo ke poncol gitu, nyari cat herring, Cat herring, ya benar. Basquiat Basquiat, kan, ya. di situ kan di poncol, Iya, iya, kaos-kaos band, Benar. kaos-kaos band itu dulu di poncol. Sampai ada temen gue itu bisnisnya kaos-kaos band yang sekarang mahal banget dari poncol tuh dulu. Poncol sebelum bakar. Nah itu gue kenal, wah anjir ternyata brand itu dari pasar Senen kan. Iya, Senen memang. Oh, kita tahu Melek Brand ya? Iya. Melek Brand. Itu wah dari pasar Senen sampai akhirnya meranggasnya ke musik kan. Ya. Karena mepet-mepet sama apa yang kita pakai pasti referensinya karakter-karakter atau tokoh-tokoh musik gitu. Iya. Siapa lu bang? Kalau gue sih nggak ada patokan ya, cuman gue memang Lebih kecenderungan lah. gue justru malah kalau ngelihat fashion ya gue suka ini dulu Robert Smith gitu kan, yang buat tee gitu. Oke. Cuman kan ini kalau gue yang ngikutin gitu kampung alim banget Kayak kurang. Nggak nyampe. Paling ya banyak kan sih referensi-referensi musik yang jadi yang ada di fashion gitu. Kalau dulu di upstairs tuh, Ya, upstairs. Modern Darling kan, Modern warna-warni. Gila. Mau Terus- pakai apa aja? Wear what you Iya want kan? dulu. Wear what you Nggak want. nyampe lagi. Upstairs. Budaya pensi tuh zaman pensi tuh 2005 tuh kan. 2005, Karena 2006. gua musiknya cenderungnya arahnya juga kiblatnya juga Bandung. Fashion Bandung tuh ini melodik ya dulu ya. Beling sih. Enggak, zaman lu deh, zaman lu Zaman deh. gua Bandung semua banyak Apa ininya? Musiknya, Sigit. Iya kalau Sigit kan sekarang kan. Nah, yang dulu yang lu alamin banget deh. Siapa? Yang kemudian menginfluence cara lu berbusana. Kalau berbusana kalau sampai sekarang ya grunge tetap. Grunge, Oh, ya. grunge. Si Grunge juga Gila. panel dan minimal itu. jeans lah. Iya. Jeans sobek Itu kan. paling. Urakan Ini banyak gitu. scroll Instagramnya Dave Grohl yang masih hidup ya kan. Iya. Ya kan. Ini Foo Fighter ya. Foo Fighter ya. Pasti ada lah kita Terinfluen. meniru mereka kan. Entah nggak semua full potongan rambut gitu-gitu macem-macem. Kalau komuk enggak ya. Komuk cetakan rahim. Jason, ini. iya. Sama ini mau Cetakan tanya mau. rahim. Ini lagi rame juga nih, banyak gue sempet karena ini sempat nyerang gue Apa tuh? fenomena poster. Poster. Iya.
lu pakai kaos bandnya tapi lu nggak tahu lagunya apa. Lu pakai itu sempat rame tuh karena salah satu ini kita salah satu platform YouTube yang lumayan agak gede yang dia berdua itu. Siapa sih? Ya. Coba ininya V dan D. Oh. Itu. Yes. Iya, itu mereka sempat bilang, masa lu pakai baju band tapi lu nggak tahu lagunya, poser dong lu. Gitu. Apa namanya kalau sebutannya tuh polisi skena. Ya, polisi skena. Nah, lu ngeliat penerimaan itu gimana mau? Apa bebas-bebas aja? Nggak tahu ya. Kalau gue mungkin kalau gue sih ngelihat satu hal kayak gitu, gue ngambil jalan tengah sih. Misalnya mungkin ya kalau mereka kan memang dibangun sama anak musik banget kan. Iya. Karena dulu eranya mereka kan nggak ada internet. Betul. Mereka beli album dan mereka pasti mencintai itu kan. Bener-bener into gitu. Bener-bener ada bener-bener bonding yeah. Sama itu album, kaset, terus mereka ngikutin sampai desain gitu. Kalau kita kan udah sosmed, digitalisasi udah, musik udah Spotify. Saban hari akan ada musik baru yang menarik gitu, atau musik lama yang mau kita denger ternyata menarik nih, kita bertahu nih misalnya, gue belum pernah denger Nirvana, tiba-tiba denger gitu kan, atau gue punya kaos Nirvana nih karena banyak nih desainnya keren gitu, simple, tiba-tiba gue beli kaos nih, baru gue dengar musiknya kan, itu nggak ada masalah juga. Oh, berarti lu nggak terlalu terganggu sama fenomena poster ini ya? Enggak sih, karena ya beda generasi mungkin. Beda generasi, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Mungkin mereka into banget sama itu. Iya kan, cuman ya udahlah ya. Ngapain nih? Gitu ya, boleh ya. Boleh. Kebebasan ya. Masa pakai baju ini larang-larang? Iya kan, gitu sih. Jadi ya itu beda zaman atau beda kita hidup di mana waktu itu. Kalau mereka dalam sama hal-hal yang ada sama mereka hari ini kan, ya mungkin belum tentu dulu belum sukses bisa beli kaos band, anjing mahal. Kaos band mahal banget. Apalagi asli yang ini ya. Makanya ada Poncol kan. Wah, nyarinya Poncol pasti. Poncol tuh pasar Senen, Mam. Dulu Senin. Sekarang beli kaos band lu udah ada store khusus kaos band asli, Quick Healing, All That's Rock gitu-gitu deh. Udah ada lah yang seller-seller yang memang ori, terus kaos band gitu. Kalau dulu mana kaset aja bajakan. Misalkan kayak band Bali, gua punya Navikula. Ya kan? Kalau misalkan dulu gimana itu carinya kalau nggak di pas konser? Iya, benar. Dari Bali itu. Dan nggak mungkin pasti ada dari kita yang tahu itu dari bajakan. Benar. Nggak tentu dari kita tahu albumnya dulu. Kalau gue sih ngalamin, gue tahu musik dari arah bajakan atau dari nonton TV sih dulu. Gitu. Kalau 90 ke atas mungkin bener-bener orang-orang kaya yang bisa punya DVD, bapaknya bisa keluar negeri kan, bisa beli kaset apa, bisa nitip nah gitu. Itulah yang kemudian misalkan antara musik itu kan ada kelas sosialnya. Kan? Ada pertarungan antara, setahu gua itu antara rock dengan dangdut. Gitu, gapnya kan. Gapnya karena yang bisa dengerin rock ya hanya kelas-kelas kelas menengah ke atas atau jazz. Iya. Kalau yang di daerah ya udah familiarnya sama radio, dangdut. Lu dengerin bokap lu pasti ngaso gitu di teras dangdut, atau tetangga lu nyetel musik gitu kan. Tergantung kopi. Tergantung informasi yang kita dapat kan. Karena waktu itu ya susah banget. Sekarang udah tinggal Mbah Google men. Udah secepat itu, atau scroll aja. Selalu hal baru itu malah per detik selalu ada gitu. Kalau dulu, kenapa gue nyinggung yang fenomena poster itu, Bim? Karena gue jadi nggak tahu ini kebetulan atau gimana ya. Abis gue nonton episode itu di salah satu channel YouTube itu, gue beli baju di PIM, di baju band gitu dia. Memang dia udah punya license sendiri. Gue suka banget sama desainnya, tapi gue nggak tahu lagunya, Bim. Iya kan, akhirnya itu mengganggu psikologis gue, Bim. Ada aspek yang lain kan ternyata selain musik kan, desain ya. Kasnya itu ada desain sih kalau gue. Nggak cuma ngomongin musiknya, karena ya lu musik juga bekerja sama-sama seniman kan. Entah ada yang bikin posternya gitu. Kayak misalnya ciri khas nih Stone Roses gitu, Jeruk itu kan
ya karya seniman, desainer gitu Iya. kan. Ya kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu kan saling mengisi. Dan nggak masalah kalau kita nggak tahu musiknya, tapi kita suka desainnya. Ya, siapa tahu gara-gara kita pakai bajunya kita Jadi jadi tahu musiknya, musiknya, iya kan kan? gitu. Ya itu market yang infinity yang nggak ada batas buat lu itu. Oke. Nah, terakhir Bim, industri lokal, kita lihat nih industri lokal hari ini, nggak sebagaimana pandemi lah. Kita tarik alat ukurnya paling sederhananya pandemi lah ya. Pandemi lagi gila-gilanya tuh. Mungkin nggak cuma industri lokal tapi semuanya lagi gila-gilanya. Sepatu di situ, Kompas, Ventela, Aerostreet dan lain-lain. Terus ada apparel juga, apparel di situ ada Rukas, ada Katarsis yang kita lihat. Maternal disaster tuh yang Bandung ya, Bandung disaster ya, dia naik. Dan sekarang kan dia lagi meredup. Menurut lu Bim, lu punya kisi-kisi nggak atau saran karena lu pelaku industri? Lu di lokal Pride Garage sering bikin acara, sering jadi IO, ngumpulin brand-brand besar itu. Ada kiat nggak sih Bim? Maksud gua biar mereka kemudian bisa bounce back lagi. Kan lebih enak pasar industri kita itu diisi sama brand-brand lokal kan gitu. Kalau kiat sih nggak ada ya. Cuman yang pasti ketika lu ngalamin struggle di situ pasti lu akan dapet ide baru atau input baru yang akan menciptakan sesuatu lagi sih. Itu yang memantik lu. Iya kan. Perkaranya tinggal lu mau bertahan atau lu mau nyerah kan. Yang pasti lu akan dapat panggung atau lu akan dapat insight sendiri sih sama produk-produk lu entah apapun itu sih. Ya itu makanya tadi gue bilang gue bener-bener salut sama pelaku-pelaku brand lokal. Gila, brand lokal itu susah sih buat gue Ngapa? dagang rata-rata ya. saingan Udah egg-house semua rata-rata itu udah pada sesak napas rata-rata kan brand lokal kan. Itu aja sih paling gue nggak bisa yang ngasih kiat karena gue juga bukan ini juga bukan. Cuman sekarang kan fenomenanya rata-rata gitu. Bikin channel YouTube, lu terkenal dikit, bikin merchandise. Bikin channel YouTube, lu terkenal dikit, bikin merchandise. Nah siasat boleh gitu nggak? Bisa ya. bisa. Kita next ke depannya kita bikin merchandise di siasat lah gitu Ini ya. kan gue promosiin juga nih. Ini apa tuh? Ini band temen gue tuh servis motor. Lu main di ini nggak sih? Main di apa namanya? Pestapora main kan? Iya, Servis motor kan? Di 24 jamming nanti. Apa ini genrenya emang? Ini genrenya rock sih. Rock hardcore. Gue gak ngerti genre tapi Hari keberapa dia masuk? hari ketiga apa? Pokoknya 3 hari itu ada dia? Di spot 24 jamming. Oh 24 jamming. Gaji ya? 24 jamming itu gaji kan ya? Iya, dibawa lagi ke Pestapora. Dibawa ke Pestapora. Itulah hebatnya sih. Siapa Pestapora sorry? Mas Ucup. Mas Ucup. Gokil sih Mas Ucup itu. Servis Credit motor point ya. buat Mas Ucup. Thank you Mas Ucup udah ngidupin industri lokal lagi. Udah gitu gua dengar juga Pestapora nanti Mas Ucup mau penyanyi A menyanyikan lagu B. Penyanyi B menyanyikan lagu A. Itu salah satu hal baru di industri kita. Mang Ucup support terus industri lokal. Next kita akan ngobrol lagi sama Bimo dengan hal yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.